warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nail Labib Kais dengan NPM 24160510085. Di sini saya akan mempresentasikan analisis perilaku konsumsi pro lingkungan, peran prioritasi keberlanjutan dalam mengatasi fenomena green gap. Next. Latar belakang penelitian ini berfokus dari perubahan iklim, di mana krisis iklim global kian mengkhawatirkan, serta emisi karbon dari konsumsi rumah tangga terus meningkat, dan sehingga terjadi urgensi transisi ke pola konsumsi berkelanjutan. Fenomena green gap, terdapat kesenjangan antara kepedulian dan tindakan nyata. Konsumen sadar lingkungan namun tidak berperilaku hijau. Fenomena yang meluas di negara-negara berkembang banyak sekali. Perilaku konsumennya terdapat niat beli produk hijau tidak selalu terwujud. Faktor psikologis dan sosial menghambat tindakan ini, dan dibutuhkan pemahaman mendalam tentang mediator. Tantangan bisnis dan kewajibannya adalah bisnis yang sulit merancang strategi green marketing. Kemudian, kebijakan publik kurang berbasis bukti empiris, sehingga diperlukan riset perilaku pro lingkungan sampai sekarang masih terbatas. Next. Masalah utamanya terdapat gap sikap dan perilaku. Konsumen yang peduli lingkungan banyak, namun perilaku pembelian tidak mencerminkan kepedulian tersebut. Harga produk hijau tinggi. Premium pricing produk ramah lingkungan menjadi hambatan bagi sebagian besar konsumen. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan konsumen. Greenwashing oleh merek menyebabkan skeptisme terhadap klaim ramah lingkungan produk. Kemudian, ketersediaan produk hijau yang terbatas. Distribusi produk hijau di pasar masih sangat terbatas, terutama di kota-kota kecil dan daerah-daerah pinggiran. Next. Rumusan masalahnya. Yang pertama, ada faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku konsumsi pro lingkungan konsumen muda di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana faktor sosial dan ekonomi mempengaruhi terhadap perilaku hijau. Selanjutnya, apakah prioritas keberlanjutan berperan sebagai mediator antara faktor pendorong dan perilaku konsumsi pro lingkungan? Lalu, bagaimana proses terbentuknya green gap dan variabel moderator apa yang dapat melemahkan fenomena tersebut? Next. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor psikologis, mengidentifikasi pengaruh nilai lingkungan, identitas ekologis, dan sikap terhadap perilaku konsumsi hijau. Kemudian, analisis faktor sosial ekonomi untuk mengukur dampak norma subjektif, tekanan referensi, pendapatan, dan persepsi harga terhadap keputusan konsumen. Uji peran mediasi keberlanjutan. Hal ini menguji prioritasi keberlanjutan sebagai mediator menjelaskan hubungan antara faktor pendorong dan perilaku nyata. Kemudian, yang terakhir, ada evaluasi strategi green marketing yang diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi berbasis data untuk strategi bisnis dan kebijakan yang mendorong konsumsi pro lingkungan. Next. Manfaat dari penelitian. Dari teoritis, hal ini bisa memperkaya perilaku konsumen hijau di konteksnya di Indonesia. Yang kedua, memberikan bukti empiris, model mediasi prioritasi keberlanjutan. Dan terakhir, untuk mengisi celah riset green gap di negara berkembang, khususnya Indonesia sendiri. Secara praktis, dasar perancangan strategi pemasaran produk ramah lingkungan. Kemudian ada panduan segmentasi konsumen berdasarkan prioritas keberlanjutan yang menjadi rekomendasi program loyalitas berbasis nilai lingkungan. Hal ini memunculkan kebijakan sebagai landasan pengembangan regulasi konsumsi berkelanjutan atas sedasar desain intensif fiskal produk hijau yang efektif, sehingga menjadi masukan bagi produk program edukasi konsumen pemerintah. Next. Landasan teori yang digunakan pada riset proposal ini adalah Theory of Planet Behavior
tentang niat perilaku ditentukan oleh sikap, norma, subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan oleh Eichen pada 1991. Dan kemudian ada Value Belief Norm Theory yang menjadi dasar nilai pribadi membentuk keyakinan ekologis yang memunculkan norma moral untuk bertindak pro lingkungan menurut Stern pada tahun 2000. Identitas lingkungan. Sejauh mana individu mampu mendefinisikan diri berdasarkan keterhubungannya dengan alam dan komitmen lingkungan. Yang selanjutnya ada teori orientasi temporal. Mendapat preferensi terhadap manfaat masa depan serta saat ini untuk mempengaruhi keputusan konsumsi berkelanjutan. Next. Konsep utamanya meliputi perilaku konsumsi pro lingkungan, di mana tindakan pembelian, penggunaan, dan pembuangan produk yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dapat memaksimalkan keberlanjutan ekosistem. Contohnya adalah pembelian produk hijau bersertifikat, kemudian pengurangan konsumsi berlebihan pada limbah plastik, dan juga daur ulang dan pengelolaan limbah. Kemudian ada fenomena green gap, di mana terdapat kesenjangan yang terjadi antara niat sikap positif konsumen terhadap lingkungan dengan perilaku konsumen nyata yang tidak mencerminkan kepedulian tersebut. Seperti sikap pro lingkungan yang tidak bertindak, seperti memakai produk plastik, begitu. Selanjutnya ada hambatan situasional dan struktural, contohnya harga produk hijau yang mahal, dan kemudian ada disonansi kognitif pada konsumen hijau. Kemudian ada prioritasi keberlanjutan, di mana tingkat kepentingan yang diberikan individu kepada nilai-nilai keberlanjutan dalam pengambilan keputusan konsumsi bertindak sebagai mediator perilaku. Hierarki nilai lingkungan personal, integrasi ke dalam gaya hidup, dan konsistensi lintas situasi pembelian. Next. Kerangka pemikirannya terbagi dalam faktor psikologis, di mana terdapat nilai, identitas, sikap, orientasi temporal. Kemudian ada faktor sosial, meliputi norma, pengaruh referensi, dan budaya. Juga ada faktor ekonomi, pendapatan, persepsi harga, dan ketersediaan, yang kemudian mempengaruhi prioritasi keberlanjutan sebagai mediator utama hierarki nilai personal, di mana perilaku pro lingkungan sebagai mediasi pembelian hijau daur ulang, yang membuat adanya green gap, reduksi pelemahan kesenjangan sikap dan tindakan terhadap ramah lingkungan. Next. Hipotesis penelitiannya, yang hipotesis 1-3 meliputi faktor psikologis berpengaruh positif terhadap prioritas keberlanjutan. Kemudian di hipotesis 4-5 ada faktor sosial, di mana norma subjektif dan pengaruh referensi sudut pandang dapat berpengaruh positif terhadap prioritasi keberlanjutan. Di hipotesis 6-7 ada faktor ekonomi, persepsi harga dan pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perilaku konsumsi pro lingkungan. Pada hipotesis 8, prioritas keberlanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku konsumsi pro lingkungan. Kemudian di hipotesis 9 dan 10 ada prioritasi keberlanjutan memediasi hubungan antara faktor psikologi, sosial, dan perilaku pro lingkungan. Dan pada hipotesis 11, perilaku konsumsi pro lingkungan yang dimediasi keberlanjutan terbukti dapat mengurangi fenomena green gap. Next. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif pada riset ini, di mana survei menggunakan kuesioner yang secara terstruktur dengan skala Likert 5 poin untuk semua konstruk, menggunakan analisis SEM-PLS dengan Smart PLS, dan uji validitas, reliabilitas, dan fit model. Next. Populasi dan sampel yang digunakan adalah dari rentang usia 15-30 tahun, khususnya remaja dari SMP sampai dengan mahasiswa, yang mencapai target responden 100 orang, yang fokus pada kategori Fast Moving Consumer Good atau FMCG dengan teknik samplingnya purposive sampling, konsumen FMCG berusia 15-30 tahun, multi-stage sampling Kota Bandar Lampung khususnya dengan kuota sampling berdasarkan tingkat pendidikan dan tingkat pengeluaran. Minimum sampling dihitung menggunakan rumus Health et al. 2017 untuk SEM-PLS. Next. Variabel penelitiannya.
Variabel independennya adalah X1 pada faktor psikologis, X2 pada faktor sosial, dan X3 pada faktor ekonomi. Kemudian ada variabel mediator meliputi prioritas keberlanjutan, dan variabel independen perilaku konsumen pro lingkungan seperti pembelian, penggunaan daur ulang, dan produk hijau, yang menghasilkan variabel output green gap yang menjadi selisih antara niat membeli dan perilaku aktual konsumen dengan pendapatan. Next. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan kuesioner dengan platform utamanya adalah Google Form dengan skala Likert 5 poin, mulai dari setuju, sangat tidak setuju, sampai sangat setuju. Dengan mendatangi narasumber secara langsung di tempat umum, khususnya di Kota Bandar Lampung, dengan target responden 100. Next. Analisis data menggunakan statistik deskriptif melalui MEAN sebagai rata-rata, standar deviasi, frekuensi, dan distribusi variabel yang memberikan gambaran profil responden dan pola konsumsinya. SMPLS, Structural Equation Modeling berbasis partial least squares untuk menguji model pengukuran dan model struktural secara simultan. Kemudian yang ketiga ada analisis mediasi dan modelisasi. Pengujian efek tidak langsung melalui Bose pairing dan conditional process analysis untuk menguji peran prioritasi keberlanjutan. Kemudian ada analisis gap untuk mengukur kesenjangan antara sikap dan perilaku konsumen menggunakan important performance analysis. Selanjutnya, next. Before 16 enggak? Kemudian kesimpulan dan saran sebagai terakhir, penelitian ini diharapkan mampu berfokus pada solusi konkret fenomena green gap melalui mediasi prioritasi keberlanjutan. Hasil riset yang diharapkan dapat membantu pelaku bisnis untuk merancang strategi pemasaran produk hijau yang lebih efektif dan lebih mudah dijangkau. Selanjutnya, dapat memberikan landasan ilmiah bagi kebijakan pemerintah dalam mendorong konsumsi berkelanjutan khususnya di Indonesia. Yang terakhir adalah bisa berkontribusi pada pengembangan teori perilaku konsumen pro lingkungan, konteksnya di Asia Tenggara. Next. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.